Halo Juragan, bertemu lagi dengan saya Ruli di channel Mr. Mandor, channel yang membahas tentang rumah dan segala jenis kelengkapannya. Oke, kali ini saya akan membahas tentang rumah kos ya. Rumah kos ini berdiri di lahan yang tidak begitu luas, hanya 100 meter persegi, 8 meter kali 12,5 meter ke belakangnya. Tapi jumlah kamarnya itu bisa sampai 25 kamar. Lahannya 100 meter, 25 kamar. Oke, penasaran dengan desain saya? Langsung saja kita let's go. Ini adalah trikos, yaitu rumah kos-kosan dengan jumlah kamar 25 unit. Jadi saya namakan trikos karena saya mendesainnya ini mirip pohon ya. Di sini ada elemen pemanis buatan. Saya desain seperti bentuk pohon, ada ornamen daun-daunnya ya, warna hijau-hijau ini. Terus di sini juga saya kasih logo gambar pohon, memang namanya trikos. Terus di sini juga ada ornamen, seperti maksudnya sih akar ya, tapi saya buat minimalis, bentuknya seperti ini. Tampak depannya ini 3 lantai. Jadi ini lantai pertama, lantai kedua dan lantai ketiga. Di atas ini tentunya. Terus kita tahu di depan ini ada tempat parkir motor dan masih belum tersedia untuk tempat parkir mobil karena lahannya terbatas, cuma 100 meter persegi dengan lebar depan ini 8 meter dan ke belakangnya ini 12,5 meter. Jadi totalnya ini 100 meter persegi. Saya kasih sedikit hijau-hijauan atau daun-daunan, pohon-pohonan di sini untuk menyegarkan mata agar tidak terlihat jenuh bangunan ini karena sudah didominasi oleh ruangan. Jadi tidak ada teras depan karena memang bangunan ini dibuat untuk bisnis. Ada 2 jendela besar di lantai 2 dan di lantai 3 ini. Fungsinya ini bisa dibuka ya nantinya ya. Fungsinya ini memang bisa digunakan untuk memasukkan barang dengan ukuran yang tidak bisa dilewatkan di tangga putar. Jadi nanti di dalamnya saya menggunakan tangga putar. Jadi bisa dibuka dan tutup. Ini sifatnya opsional ya. Oke, ini untuk tampak depannya. Sebentar lagi kita akan mulai jalan-jalan dan masuk ke dalam. Oke, kita jalan-jalan di rumah kos-kosan 25 kamar ini ya. Jadi ini adalah tampak depannya. Kita mulai masuk ya, lewat depan ya. Jangan lewat belakang, nanti disangka maling. Ini adalah parkiran. Stop. Jadi parkiran ini untuk parkiran motor dengan lebar 4 meter plus terasan di kamar di lantai bawah. Ini sekitar 80 sampai 1 meter ya, 80 cm sampai 1 meter. Jadi lebar 4 meter ini dan ada space di terasan ini saya desain agar motor ini bisa diletakkan secara paralel dan seri ke belakang, jadi bisa untuk 2 saf gitu ya. Karena ini kamarnya ada 25, jadi seharusnya parkiran motor di sini harus muat untuk 25 motor. Tapi dengan dimensi 4 meter kali masuknya ini kira-kira 8 meter, ini perkiraan saya cukup untuk 25 motor. Oke, di lantai bawah ini kita masuk lagi ya. Ya, ini pintu masuknya. Pintu masuk ini saya desain memang minimalis ya, menggunakan kaca temper, pintu kaca.
Di dalamnya ini ada lobby ya. Oke, di lobby ini kita masuk saja tanpa buka pintu, kita bisa masuk. Ya, di sini adalah meja lobbynya. Ada ornamen kayu, bisa dari wallpaper, juga bisa dari vinil ya. Terus di sini saya pasang rak untuk meletakkan barang-barang. Ini lobbynya ini ukurannya lumayan lebar ya, sekitar 4 meter kali 4 meter. Ya, ini kamarnya. Ini kamar 105. Jadi yang di luar tadi, di luar lantai bawah tadi ada 4 kamar, 101 sampai 104. Dan di sini ada kamar 105 posisinya di dalam. Oh iya, terus yang di sini ini adalah kamar mandi. Kamar mandinya ini memang di luar karena memang di desain rumah kos-kosan ini semua kamar mandi posisinya ada di luar. Jadi tidak ada yang kamar mandi dalam karena mengingat saya mengoptimasi jumlah kamarnya. Ini diperuntukkan bagi pelajar-pelajar yang memang membutuhkan posisi kamar mandi yang di luar, jadi memaksimalkan jumlah kamarnya. Terus kita ada lobby ya di sini ya. Terus kita langsung mulai naik ke lantai 2 saja. Oke, kita naik ke lantai 2. Oke, lewat tangga putar ya. Saya memang desain menggunakan tangga putar karena tangga putar ini hemat tempat. Oke, kita naik ke atas, terus kita bertemu dengan 2 kamar mandi tepat di depan kita ini ya. Ini kamar mandinya, kecil-kecil, memang fungsinya cuma untuk mandi saja. Jadi kecil tetapi cukup ya, jangan untuk cuci baju ya. Terus ini kamar mandinya lebarnya 1 meteran, ke belakangnya ini sekitar 2 meter. Jumlahnya ada 2 di sebelah kanan dan di belakang kita ini nanti juga ada 2. Jadi totalnya di lantai ini kamar mandinya itu ada 4 kamar mandi dan 10 kamar tidur ya. Bisa dilihat ya, lihat ini, stop. Nah, ini adalah 10 kamar tidur, 1 2 3 4 5, dan di depannya juga ada 5 juga, 201 sampai 2010. Jadi di lantai 2 ini ada 10 kamar. 10 kamar ini untuk dimensi setiap kamarnya nanti saya akan jelaskan tersendiri di denahnya. Sekarang kita jalan-jalan dulu aja. Di depan ini tadi kita lihat ada jendela besar. Ya, ini jendela besarnya di lantai 2 ya. Jadi di lorong ini ada jendela besar ini yang kita lihat di depan tadi. Bisa untuk transfer barang-barang dari bawah ke atas. Kalau lewat tangga putar ini tidak mencukupi. Di lantai 2 terus ada apa lagi ya? Ya, ini tadi sebelum kita naik ke atas di sini ada kamar mandi yang sebelah kiri ya, 2 juga, 2 unit kamar mandi. Jadi ada 4 kamar mandi dan 10 kamar tidur. Masuk ke lantai 3. Kita naik ke lantai 3. Tipikal sama dengan yang di lantai 2. Di lantai 3 ini ada 2 kamar mandi. Memang posisi kamar mandinya ini saya buat lurus ya, dari bawah ke atas ini lurus. Karena apa? Satu, tujuannya untuk mempermudah kita instalasi airnya, baik air kotor maupun air bersih. Itu akan lebih hemat kalau posisi kamar mandinya ini lurus. Di lantai 3 ini ada 4 kamar mandi dan 10 kamar tidur. Jadi totalnya 25 ya. Di bawah tadi ada 5, 101 sampai 105. Di lantai 2 ada 10, 201 sampai 210. Di lantai 3 ada 10 juga, 301 sampai 310. Tanahnya 100 meter, tapi syaratnya lebarnya minimal 8 meter ya, agar bisa disetting berhadapan-hadapan seperti ini. Kamar mandi di lantai 3 tadi ada 4 dan kamar tidurnya ada 10. Oke, sekarang kita coba masuk ke lorongnya ya. Kita coba cek salah satu kamarnya. Ini kamarnya semua sama kok. Ya, ini ada gerbang ya, pintu bisa dibuka juga, bisa difungsikan untuk mentransfer barang ya dari bawah ke atas. Fungsinya sama dengan jendela yang ada di lantai 2 tadi. Terus kita masuk ke salah satu kamar. Ya, ini kamarnya salah satunya ya. Memang tidak terlalu besar karena untuk optimasi jumlah kamarnya.
lebarnya ini 2 meter, pas dengan ukuran panjang kasur 2 meter. Terus memanjangnya ke depan sini ini 3 meter. Jadi kalau lebar kasurnya 120, masih ada sisa 180, bisa untuk meja. Untuk optimasi tempat-tempat bajunya, saya menggunakan di bawahnya ini, saya menggunakan dipan yang bisa diberi laci. Jadi laci yang berukurannya ini agak besar, bisa untuk meletakkan baju-baju atau pakaian di dalam sini, tetapi harus aman agar tidak lembab, harus ada pelindung dari bahannya ini. Laci-laci sini ada 4 ya, 1, 2, 3, 4. Perkiraan saya cukup untuk meletakkan baju 1 orang saja. Terus di sini kita masuk pelan-pelan. Ada rak dinding. Memang saya memanfaatkan dinding ini untuk memaksimalkan untuk meletakkan barang-barang. Jadi yang di atasnya meja komputer ini ya, meja belajar ini ya, ini bisa untuk keperluan belajar. Terus kalau yang di atasnya tempat tidur ini, rak dinding ini bisa untuk meletakkan barang-barang yang mungkin jarang dipakai. Jadi sifatnya ini meletakkan barang-barang semi permanen, jadi yang jarang dipakai. Kalau yang di depan sini yang sering dipakai. Mungkin itu tips dari saya. Kita mulai dari denah lantai 1 ya. Kita tahu di video jalan-jalan tadi ada parkiran, jadi kalau dilihat dari posisi seperti ini akan lebih jelas lagi. Parkiran ini lebar, muat untuk 25 motor, jadi panjangnya ke sini 8 meter, hampir 9 meter ya. Sisanya untuk lobby ini sekitar 4 meteran. Jadi lobby ini 4 kali 5 itu sudah besar untuk ukuran lobby di kos-kosan 25 kamar ini. Di sini ada 5 kamar ya, 1, 2, 3, 4, 5. Yang 4 ini di luar dan yang 1 di posisi dalam. Memang semuanya tidak ada kamar mandi. Di video kali ini saya setting kamar mandinya itu terpisah, jadi 2 kamar mandi ini ada di belakang. Tetapi kalau Anda merasa ingin menjaga privasi dari yang ngekos di sini, Anda bisa menggabungkan 2 kamar ini menjadi 1 dengan resiko mengurangi jumlah kamar. Jadi 2 kamar ini menjadi 1, terus dikasih 1 kamar mandi. Mungkin pertimbangannya bisa seperti itu, tapi tentunya dengan resiko kekurangan jumlah kamar. Jadi ini lobbynya, terus ini tangga naik ke atas, tangga putar ya. Terus kita masuk ke lantai 2. Lantai 2 ini 10 kamar, 1, 2, 3, 4, 5 kali 2 ya. Tipikal dengan lantai 1 tadi. Untuk setting kamarnya itu saya samakan. Yang penting ada tempat tidur sama meja belajar. Memang ini bukan untuk tempat kos keluarga, tetapi untuk siswa atau mahasiswa. Ada 4 kamar mandi posisi di luar. Posisi di luar ini 4 kamar mandi dan 10 kamar di lantai 2 ini. Terus masuk ke lantai 3, lantai paling atas ini sama, ini tipikal dengan lantai 2 ya, 4 kamar mandi dan 10 kamar tidur. Jadi totalnya ada 25, di bawah sendiri tadi 5 plus parkiran motornya sama lobby dan 2 kamar mandi. Terus di lantai 2 itu ada 10 kamar dan 4 kamar mandi, dan di lantai 3 ini ada 10 kamar dan 4 kamar mandi. Oke, bagaimana desain saya? Bagus kan? Jadi tanahnya 100 meter tapi bisa muat untuk 25 kamar. Itu pun masih bisa diredesain jika Anda ingin membutuhkan kamar mandi yang ada di dalam kamar. Untuk budgetnya memang sengaja tidak saya bahas karena budgetnya ini yang jelas lebih dari 1 miliar. Luas bangunannya saja kalau 3 lantai itu sudah 300 meter persegi. Anggap saja per meternya sekarang 4 juta rupiah karena menggunakan plat beton. 300 meter persegi dikali 4 juta itu sudah 1,2 M. Belum harga tanahnya. Oke, jika Anda suka dengan video ini,
silahkan di like dan jangan lupa untuk di subscribe. Kita bertemu di video berikutnya. Oke.